Indonesia. Terhampar ribuan pulau di mana banyak kehidupan. Tempat kita berbagi bahagia. Tempatku terlahir yang akan selalu terngiang di ingatanku selalu. Terdapat bermacam budaya yang menyatukan kita. Satu, Indonesia. Kultur budaya yang indah, yang terhampar dari Sabang hingga Merauke. Kaulah kebanggaanku, kaulah jati diriku. Ku bangga hidup di bumi pertiwi ini. Sejuta kata tak dapat ku gambarkan akan indah budaya yang kau miliki. Ku cinta kau, Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bersama Ibu Kurniawati. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik dalam video yang kalian saksikan tadi. Diharapkan dalam video ini kalian dapat lebih mudah memahami dan mendalami materi yang akan Ibu sampaikan. Di tengah merebaknya wabah COVID-19, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat KSKK menerbitkan panduan pelaksanaan masa ta'aruf siswa madrasah atau maksama tahun 2020. Panduan masa pandemi COVID-19 berbeda dengan panduan maksama tahun-tahun sebelumnya. Panduan pelaksanaan maksama ini disampaikan melalui surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor D107/DJ/DT 2/PP 00106/2020 tanggal 17 Juni 2020. Melalui kegiatan ini, peserta didik baru diperkenalkan mengenai sistem pembelajaran, ciri khas, karakter, dan budaya yang akan diadakan di lingkungan madrasah, sehingga keberadaan dari maksama ini akan turut menentukan berhasil atau tidaknya seluruh proses pengajaran di maksama pada masa selanjutnya. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan maksama ini adalah yang pertama, mengenalkan lingkungan, nilai dan karakter khususnya madrasah kepada para peserta didik, dan agar selama proses pembelajaran dapat tercipta rasa aman dan nyaman bagi mereka untuk mengembangkan seluruh potensi di dalam kemampuannya. Yang kedua, menumbuhkan kultur dan jiwa bangga kepada para peserta didik baru untuk belajar bersama dan mencintai serta menjaga nama baik alma maternya. Yang ketiga, menanamkan dan memperkuat nilai-nilai modernisasi keberagama dan karakter keindonesiaan kepada para peserta didik baru. Video ini disampaikan salah satu dari beberapa materi yang dihasilkan sebagai materi inti dalam pelaksanaan maksama MTSN Negeri 2 Jembrana tahun 2020/2021. Baiklah, untuk Ibu akan menyampaikan beberapa materi tentang kesetaraan keberagaman masyarakat Indonesia. Pengertian kesetaraan. Kesetaraan disebut juga dengan kesederajatan, adalah suatu kondisi
di mana dalam perbedaan dan keragaman yang ada, manusia tetap memiliki satu kedudukan yang sama. Kesetaraan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Tujuan dari kesetaraan adalah agar setiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat. Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Tingkatan atau kedudukan tersebut bersumber dari adanya pandangan bahwa semua manusia diciptakan dengan kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibanding makhluk lain. Dalam Islam jelas terdapat pengakuan terhadap prinsip-prinsip kesetaraan. Hal ini tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha mengenal. Ayat ini menjelaskan bahwa merupakan suatu ketetapan Allah, manusia diciptakan beragam, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dengan keberagaman itu, Allah menghendaki manusia saling mengenal untuk saling memberi manfaat. Manusia yang beragam itu setara di hadapan Allah. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Mengenai kesetaraan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan harta kalian, tetapi Dia memandang hati dan amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim. Sungguh betapa bangganya kita umat pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau membangun kesetaraan yang sejati di antara manusia. Kalian tentu ingat seorang sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah, seorang budak berkulit hitam pula. Rasulullah memandang Bilal setara dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat lainnya. Bahkan Bilal diangkat sebagai muazin. Tak hanya dalam agama Islam, bahkan negara kita pun mengakui adanya prinsip-prinsip kesetaraan yang dituangkan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Indikator atau tanda adanya kesetaraan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya persamaan derajat dilihat dari agama, suku bangsa, ras,
gender atau jenis kelamin, dan golongan. 2. Adanya persamaan hak dari segi pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. 3. Adanya persamaan kewajiban baik sebagai hamba Tuhan, sebagai individu, dan sebagai anggota masyarakat. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat wujud kesetaraan di lingkungan madrasah kita MTSN Negeri 2 Jembrana. Yang pertama, kesetaraan dalam memperoleh pelayanan pendidikan. Anak-anak di MTSN Negeri 2 Jembrana, kalian mempunyai hak yang sama dalam pelayanan administrasi pendidikan. Saat pendaftaran PBDB, kalian mendapat pelayanan yang sama tanpa membedakan asal, tempat tinggal, siapa orang tua kalian, atau bagaimana kondisi perekonomian keluarga kalian. Dalam proses belajar mengajar dan bimbingan konseling guru akan memperlakukan semua siswa sama, baik hak maupun kewajibannya. Begitu juga saat kalian ingin mengikuti ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan madrasah lainnya, semua berhak untuk ikut sesuai dengan bakat dan minat yang kalian miliki. Kedua, kesetaraan dalam memanfaatkan fasilitas madrasah MTSN Negeri 2 Jembrana memiliki berbagai fasilitas yang proses belajar mengajar kalian diantaranya adalah perpustakaan, musola, gazebo, laboratorium, sarana olahraga, dan banyak lagi yang lainnya. Semuanya itu boleh digunakan untuk menunjang kegiatan belajar dan untuk pengembangan diri kalian. Nah, anak-anak, yang ketiga adalah kesetaraan dalam penerapan tata tertib madrasah MTSN Negeri 2 Jembrana memiliki tata tertib yang diperlukan untuk mengatur agar setiap siswa memperoleh hak dan menjalankan kewajibannya. Semua siswa diperlakukan sama dalam penerapan tata tertib ini. Anak-anak, nantinya kalian akan bertemu dengan teman-teman yang berbeda latar belakang keluarganya, berbeda kampungnya, sifat kebiasaan belajar, dan lain sebagainya. Mari kita meneladani Rasulullah SAW dalam menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan. Kedudukan kalian sebagai siswa juga sama, jadi tidak ada alasan untuk merasa lebih baik dibandingkan teman yang lain. Ayo bergaul yang baik di MTSN Negeri 2 Jembrana. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya murid yang budiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.